Baru 23 orang ya, nomor saja. Oke, baik, kita mulai ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain join. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjutkan lagi materinya ya pada minggu pagi. Mengganggu waktu libur Anda ya, tapi ya mau gimana lagi, apalagi ini kelas non-rek ya. Memang jadwalnya kelas Sabtu Minggu. Oke. Untuk kelas apa ya? B ya, B yang hari atau A ya, A yang hari Selasa ya. Jadi mungkin bisa koordinasi lagi ketua tingkatnya nanti malam Selasa. Ya mudah-mudahan ada waktu saya bisa masuk offline ya hari Selasa. Oke, kita lanjutkan materinya. Minggu lalu tidak sempat tatap muka, tapi digantikan dengan pemberian penugasan ya di menggunakan Premor atau LMS kita di Unismu yaitu Spada. Mudah-mudahan sudah bisa akses semua atau paling tidak itu yang pertama ya harus bisa login dulu. Jadi saya sudah memberikan kontak adminnya, tolong dihubungi untuk dikonfirmasi akun dan passwordnya bagi yang belum pernah join ya di Spada. Tapi kalau yang sudah pernah ya ada apa-apa lah, itu saja kita langsung join. Atau bisa juga bertanya kepada temannya karena user dan passwordnya itu hanya dibedakan oleh NIM ya. Jadi formatnya sama. Oke, jadi materi hari ini yaitu sensor ya. Jadi kalau kita berbicara struktur dari sebuah sistem ya, itu mulai dari input, setelah dari input baru pindah ke proses, dan yang terakhir adalah output ya. Jadi sekarang yang pertama dari IoT itu yang menjadi garda terdepan ya untuk mengambil data dari baik secara fisik, kimia itu menggunakan alat yang namanya sensor. Jadi kita di teknik elektro itu tidak lepas dari sensor nantinya. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah penelitian yang terkait dengan sistem atau alat, ya pasti di dalamnya ada sensor. Ya, apakah Anda nanti meneliti terkait apapun ya, IoT atau apa, ya pasti ada sensor yang ada di dalamnya. Karena inilah sensor sebagai input atau sumber data dari sistem yang kita bangun. Ya, oleh karena itu penting ya kita pelajari bagaimana apa sih sebenarnya sensor itu, jenis-jenisnya, fungsinya, ya, dan kira-kira pengembangan sensor ke depan itu terkait dengan apa, ya. Oke, jadi sensor itu adalah alat canggih yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur berbagai fenomena fisik atau kimia. Oke. Jadi ibaratnya ya, kita ya di dalam manusia ini ada beberapa sensor ya yang kita miliki. Coba deh Suhair monitor ya, Suhair yang dari kelas non-rek ini. Nah, coba Suhair sebutkan satu sensor yang ada di dalam dirinya, satu saja. Yang dijadikan sebagai sensor itu kan dia input ya. Jadi dia memberikan input kepada otak, otak nanti memproses dari semua kira-kira di dalam tubuhnya, badannya itu. Coba sebutkan satu eh, sensor yang Anda miliki.
Ya, oke, mata, telinga. Kalau mata, apa inputannya? Ah, visual ya, gambar. Oke. Satu mata ya. Oke, yang lain lagi saya ya dari kelas ya ini kelas nonrek semua bagi-bagi. Mana kelas A? Dwi Dwi Putri ada? Iya, Pak. Hmm. Selain mata, apa lagi sensor yang kita punya di dalam tubuh kita ini? Telinga. Nah, telinga itu apa nada apa inputannya? Suara, Pak. Suara. Oke. Mana lagi? Tuh, mana kelas B? Muhammad Alif Rayhan, kelas apa ini? Alif, Muhammad Alif. Nggak ada. Prayudi. Ada Prayudi. Prayudi Rasman ya. Rasmana Putra. Ada? Ada Pak, Nah, apa lagi? Saya panggilannya Prayudi atau apa nih? Yudi. Prayudi Pak. Prayudi. Apa lagi selain mata dan telinga? Apa contohnya lagi? Kalau Muhardana Hasan, Muhardana. Ya Pak, Apa contohnya selain mata dan telinga? selain mata dan telinga. Apa yang panca indramu saja dulu? Apa panca indramu kah? Kali lima panca kan? Apalagi satu Hidung Pak, hidung. Apa inputannya kalau hidung? penciuman. Bau ya. Ya Oke. bau. Hairul, ada Hairul? Ya Pak, Apalagi Hairul? Panca indera tak selain mata, telinga, hidung. peraba kulit Pak. Oh, kulit. Dia berupa apa inputannya itu dia? Stimulus apa? Eh, Apa inputnya? inputnya. Ya, kalau kan tadi telinga, suara. Oke. Ya, Mata, gambar, visual ya. Hidung, ya kalau penciumannya kulit bau. itu Kalau kulit, Pak, sentuhan. ya sentuhan. Oke. Satu pi mana Dewi? Dewi Indah. Dewi Indah Nirwanasari. Apalagi Dewi? Yang ada lima panca indera kan? Iya Enggak. Pak. Tunggu. Mufti Akbar apa satu? Mana kok Akbar? Ya Pak, Apa satu lagi? indra perasa. Pakai sensor apa? Apa nama sensornya? Mulut lidah Pak. Ya, lidah. Oke, rasa ya. Oke. Jadi eh sensor itu ya itu dia seperti panca indera kita ya yang di dalam tubuh kita di mana sensor itu digunakan untuk mengambil data di lapangan ya atau di suatu benda atau di mana. Oleh karena itu erat kaitannya dengan IoT karena IoT itu ya tidak ada data ya pasti tidak ada juga bisa diolah. Ya, IoT itu hanya sebagai platform apa namanya integrasi data menggunakan jaringan internet. Ya, jadi tanpa ada
sistem input yang kita pakai adalah sensor, IoT itu sendiri tidak bisa mengolah apapun dan pasti tidak akan bisa menampilkan output atau hasil proses dari IoT itu, ya. Kalau sekarang ya sudah banyak ya kita lihat sensor itu, apalagi di negara-negara yang berkembang ya seperti China, Amerika, itu sudah banyak yang menggunakan mobil yang tanpa driver, ya. Itu karena pasti menggunakan sensor, ya, ada sensornya. Kapan dia harus berbelok, ya. Jadi kita juga di mobil-mobil yang sekarang yang kita gunakan di Indonesia itu kan sudah ada beberapa sensor ya, terutama mobil-mobil yang high level itu kan pasti banyak sensornya. Tapi sensor itu yang dipakai oleh mobil-mobil kita seperti sensor parkir itu hanya memberikan output berupa suara, tapi tidak ada aktuator atau responsif langsung ke mobilnya. Ini maksud saya, misalnya jika sensornya mendeteksi ada benda di belakang, itu kan hanya mengeluarkan suara, tapi belum bisa atau belum mampu langsung mengendalikan mobil itu. Misalnya tiba-tiba mobilnya harus berhenti sendiri atau ngerem sendiri. Nah, jadi sensor di sini hanya sampai di level mengeluarkan output berupa suara yang dijadikan nanti data masukan oleh panca indera manusia. Misalnya kita kan sebagai driver atau supir mendengar, oh ada bunyi seperti berarti ada benda di belakang. Nah, tetapi biar seperti itu kan sudah memberikan bantuan ya kepada manusia untuk melihat benda-benda yang ada di belakang mobil, ya. Meskipun tetap kontrolin dari manusia itu, ya. Misalnya harus menginjak remnya atau bagaimana, itu kan tetap bantuan masih manusia, ya. Oke, tapi teknologi yang sudah ada sekarang ya, kalau di negara berkembang itu mobilnya apa namanya sensor itu memberi respon, memberi input dan langsung direspon oleh apa namanya direspon oleh apakah menggunakan microcontroller atau apa dan memberikan output berupa rem, langsung mengerem otomatis. Ini jadi tanpa ada campur tangan manusia. Oke. Oke, jadi seperti itu ya gambarannya untuk sensor itu. Jadi saya ulangi kembali, sensor itu adalah alat canggih ya yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur, ya, mendeteksi dan mengukur. Jadi ada dua fungsinya ya. Satu mendeteksi. Nah, kayak contohnya Tapi Pak, minta maaf nih apa Pak, itu? Dik. Hmm? Saya bisa bertanya sedikit Pak. Oke, boleh boleh. Kita, Reza dari kelas apa? B? A? saya mengulang Kak. Oh ya, oke oke. Ya, saya ingin bertanya Kak ini mengenai Indra tadi Kak Dik. Hmm. Dan kembalikan kepada sensor nih Kak. Maksudnya kembalikan kepada Indra tadi tentang contoh kencir hidung sama mulut indra pernapasan Kak. Ini fungsinya di sensor bagaimana Kak? Apa mau di perbandingannya? Iya Kak. Apa namanya? Panca indera apa hidung? Iya Kak. Pernapasan contoh kecil kan untuk dari mulut dari hidung. Oke. Nah, Fungsinya jadi di sensor tadi itu bagaimana? apanya? Perbandingannya atau apa namanya? Fungsinya Kak atau gimana? Perbandingannya Kak sama sensor tersebut Kak. Misalnya apakah ada sensor juga bisa seperti itu? Begitu maksudnya. Iya Kak. Nah, oke. Jadi perkembangan sensor sekarang itu luar biasa ya. Jadi hampir mungkin setiap lini itu sudah ada eh, pengembangannya ya, terutama di bidang medis ya. Karena kita lihat bersama kan sensor-sensor yang ada, ya, sensor EKG, apa namanya yang dipakai untuk orang hamil itu, ya Iya. itu semua kan menggunakan seperti itu. Tapi kalau makanya di sini ada namanya mendeteksi dan mengukur. Jadi kalau seperti yang di bau atau apa, nah,
mungkin ada sensor tapi dia lebih ke mengukur bukan mendeteksi. Kalau mendeteksi itu artinya cuma jawabannya kan ada dua, iya atau tidak, kan begitu. Tapi ada juga yang bisa mengukur, ya. Jadi ada seperti yang di mana ya, di mobil itu tangki bahan bakarnya kan ada yang bisa ada takarannya ya. Misalnya kalau saya sampai segini, itu makanya ada outputnya di dashboard mobil. Kalau sudah isi bensin sekian, volumenya naik. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ke bau, ya penciuman ya. Ya Nah, Kak. nah, itu kalau sampai sekarang saya belum pernah eh, pakai ya, tapi saya yakin dan percaya ada sensor yang bisa mendeteksi kadar ini. Jadi kan ukuran sensor itu kan biasa cuma ada dua atau tiga, misalnya bau, misalnya bau ya agak bau, atau misalnya tidak bau atau harum atau gimana. Jadi ada kadar-kadar yang dideteksi itu, tapi bukan langsung baunya deteksi, tapi ada nilai yang dideteksi sehingga nilai itu nanti yang dikonversi bisa menjadi sebuah variabel atau label, sehingga output yang tampil ke manusia itu adalah bukan lagi nilai-nilai yang dari sensor itu, tapi sudah dikonversi ke dalam variabel itu. Misalnya nilai sekian nantinya, oh ini dikategorikan sebagai misalnya harum, ini tidak harum, ini misalnya busuk atau gimana. Seperti itu modelnya nanti kalau mendeteksi sensor. Sama ji nanti Anda kalau melakukan penelitian, sensor itu kan tidak mengeluarkan data label seperti itu, hanya mengeluarkan angka. Angka dari angka itulah nanti Anda konversi sehingga eh, bisa dibaca oleh siapapun. Karena kalau angka yang keluar di sensor itu yang Anda publish ke masyarakat atau ke orang yang notabene bukan orang elektro atau orang informatik, itu kan dia tidak ngerti. Nah, dari itu eh, butuh pengolahan lebih lanjut. Jadi kedepannya itu bukan ada lagi teknologi namanya AI ya, AI ya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Itu mungkin saja nanti menggunakan kecerdasan buatan itu mempelajari data-data sensor itu sehingga dia bisa tahu, oh kalau seperti ini nilainya kategorinya apa. Bisa saja seperti itu ke depan. Jadi tidak butuh lagi apa namanya, pengolahan lebih oleh manusianya. Oh, tapi Kak. Tapi itu Mm-mm. berarti simpulkan saja udara di tadi. Apa? Berarti simpulkan saja udara jadi bisa dikoneksi dari udara. Ya, dia dari udara. Kan dia bau. Kalau udara kan misalnya dia lebih ke tekanan. Tapi kalau ke baunya itu ya, itu juga anu ya. Berarti pengukurannya itu dari udara, nilainya itu dari bau itu tersebut Kak? Atau gimana Kak? Ya, itu harus dilihat variabel-variabelnya dulu. Variabel bau itu gimana untuk deteksinya. Kalau udara misalnya kencangnya angin atau tidak itu kan udah banyak kan, karena itu kan tekanan saja. Tapi kalau masalahnya bau itu butuh studi lebih lanjut, itu gimana cara menghasilkan perbedaan nilai itu dari segi karakteristik dari udara itu. Kan udara bau itu kan dia dari udara, tapi di situ ada memang indranya, ya, apa namanya, indra, kalau kita kan namanya indra Berarti Kak, penciuman ya. berarti itu pengukuran situ Kak di bau Ya itu tersebut. ada pengukuran, ya. Jadi bisa saja dua ya, dua ya, mendeteksi dan mengukur. Tapi mendeteksi itu misalnya, oh tahu ada udara. Kalau Iya, mendeteksi kan cuma dua outputnya, ada atau tidak kan. iya Ya, Kak. namanya adalah mengukur. Mengukur itu nanti itulah yang lebih harus lebih detail lagi anunya, karena output dari sensor itu sangat penting. Kapan nilainya jauh dari apa namanya, akurasinya rendah, itu kan bisa berdampak buruk bagi orang yang menggunakan sensor itu sebagai data masukannya. Tapi lebih menarik memang itu kalau bau itu, karena namanya ya, mungkin saja nanti ke depan ada yang mau kembangkan sensor-sensor seperti itu supaya lebih, misalnya eh di tempat sampah kita pasangkan begitu, supaya kalau misalnya sudah terdeteksi ya levelnya tinggi, ke apa namanya,
itu sudah ada alarm misalnya ke pusat atau yang pengendali sampah untuk segera diangkut. Mungkin kan seperti itu nanti model-model penelitian ke depannya itu ya, tapi tergantung dari sensornya memang ini. Kira-kira Kak itu minta maaf Kak, itu sensor itu ada jika itu yang penilaian perihal itu Kak, Apa itu? bau itu tersebut Kak, penilaian dari pengukuran bau itu. Saya belum dapat anunya, belum pernah baca, belum pernah juga terapkan yang masalah bau itu. Tapi kalau kita mungkin coba nantilah saya coba searching di itu gimana, apakah sudah ada sensornya untuk membedakan value Karena dari. minta maaf Kak, karena kayak kupan jika udara dari udara itu penguapan panas sama dingin Kak. Tapi itu saya penasaran dan itu pengukuran tadi konsep itu Kak dari pengukuran bau tuh Kak. Itu saya penasaran sekali kan. Itu Ya itu maksudnya aja. penilaian itu bisa didapat atau tidak gitu Kak? Menurut Kak? Iya bisa saja dapat, karena kalau misalnya panas dingin udara itu ya ada juga kan, tapi kalau panas itu kan sudah relatif itu ada, tapi itu yang bau itu yang butuh kajian lebih lanjut itu, apakah bau itu seperti apa, variabel-variabel yang nilai-nilainya yang di dalam sehingga bisa diterapkan di sensor itu bagaimana. Karena kebanyakan karena ada sensor nih kan ada sensor dari wajah atau sekalipun dari sidik jari. Nah, itu kan yang sudah didapat jika di. Iya kan itu kan ada polanya itu, tapi yang bau ini kan bukan berupa fisik. Dia Iya, apa namanya? kira-kira bisa dapat itu tidak Kak? Nah, kalau saya seolah kalau perkembangan teknologi ini tidak ada yang tidak memungkinkan, asalkan penelitian yang mengarah ke sana itu ada, dan memang sih penting itu yang bau itu, terutama kalau untuk deteksi-deteksi di tempat-tempat umum ya seperti sampah dan lain-lain itu wah, butuh. Tapi mungkin juga pengembangannya mungkin kalau tidak terlalu pesat, berarti kebutuhan akan sensor itu juga tidak terlalu apa namanya banyak. Tapi kalau kita lihat sekarang sensor-sensor yang pesat perkembangannya, berarti kebutuhan akan sensor itu pasti banyak ya. Iya, Kak. Tapi coba cari, kalau jangan sampai Anda penasaran mau nanti angkat judul yang itu ada mendapat itu, bisa saja seperti itu. Lebih Anda Anda pakai teknologi sensor yang baru dan tinggal Anda terapkan di objek-objek yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendeteksi itu bau atau apa di tempat-tempat umum atau di mana, itu bisa saja Anda terapkan di masyarakat itu. Oke ya, Iya Kak, makasih Kak. lanjut lagi ya. Oke, Iya Kak. itu lagi bertanya lagi kalau oke. Oke, definisi dan konsep dasar sensor. Fungsi dasar sensor itu adalah mengubah, perhatikan baik-baik ini ya, ini kata kuncinya. Jadi sensor itu merubah stimulus fisik atau kimia menjadi signal elektrik yang dapat diukur dan dianalisa. Tuh, jadi kata kuncinya yang bisa diubah ke fisik itu ada dua, berupa fisik atau kimia. Ya, jadi tadi ya kalau masalah bau yang tadi ya mungkin dia masuk ke kadar kimia ya. Nah, jadi mungkin saja nanti ada pengembangan-pengembangan sensor itu bisa kita gunakan, dan mudah-mudahan sensornya juga harganya ya terjangkau ya, supaya bisa dipakai di kehidupan atau di kehidupan sehari-hari ya, untuk melakukan berbagai macam apa namanya pendeteksian sistem. Prinsip kerja memanfaatkan fenomena fisika atau kimia untuk menghasilkan output yang sesuai dengan besaran yang diukur. Tabe Kak. Minta maaf nih Kak. Ya, oke. Berarti fisik ini berupa apa saja Kak? Minta maaf nih Kak. Fisik ini berupa jari sama wajah saja Kak? Atau ada pun tambahan dari fisik itu tersebut Kak? Ya, ini berbicara ke anu kan, ke objeknya yang dideteksi itu, misalnya fisiknya
tingginya, apakah ada benda atau tidak. Kan misalnya kalau pakai sensor peer kan, contoh ya, yang biasa yang kita gunakan, sensor jarak, itu kan yang deteksi adalah benda kan, ada benda Iya atau kak. tidak. Nah, kalau misalnya kimia, misalnya sensor suhu, itu kan bukan fisik kan, suhu itu ya panas, dingin, itu kan nanti dikonversi menjadi signal elektrik sehingga menghasilkan nanti nilai-nilai yang keluar dari sensor itu yang nantinya akan diukur dan bisa dianalisa. Makanya tadi gue bilang, makanya sensor itu yang keluarannya itu pasti berupa angka, tidak ada yang berupa kelas-kelas atau label-label yang sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia. Butuh pengolahan lebih lanjut. Maka dari itu ada dua kemungkinannya nanti bisa diolah sendiri oleh manusia. Yang kedua bisa menggunakan teknologi AI ya, artificial intelligence untuk mengklasifikasi, mengclustering hasil dari output dari sensor itu. Oh iya kak. Yang ketiga ya, sensor dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis besar yang diukur, prinsip kerja, dan teknologi yang digunakan. Oke. Oke, jadi hanya ada beberapa klasifikasi dan aplikasi dari sensor itu ya. Jadi ada sensor fisik. Ternyata fisik itu masuk di anu ya, suhu, tekanan, kecepatan. Oh, yang ini yang kimia tadi ya, no, Reza. Konsentrasi gas, kimia. Jadi ini bisa di anu ya, coba kita lihat ya ketekanan, kecepatan, posisi. Sensor biologis itu ada pengembangnya yang menggunakan material biologis seperti enzim, antibodi, sel hidup. Tapi kak, tapi Eh, tuh aku matikan ya reset. Coba apa? Buka lagi. kak, minta maaf kak. Ya, apa? Berarti biologis ini bisa bisa masuk di keringat kak? Apa? Keringat. Makanya apa yang mendeteksi di keringat tuh? Ini sensor biologis ini kak. Ini lebih ke anu ini, itu kayak enzim, antibodi, sel-sel hidup ya. Kalau keringat, enggak ada itu. Keringat itu output dari anu resa itu. Pembakaran dari tubuh. Jadi ini biasanya dipakai mungkin ya. Jadi kita kan tidak terlalu anu sih ini, kayak ini berkaitan dengan anu ini kalau orang-orang kedokteran ini ya tadi orang apa ya biologi ya. Biasanya kalau ada dipraktikkan ke hewan ya. Biasa kan penelitian kedokteran itu seperti itu. Jadi ada sensor yang memang dia masukkan ke dalam. Dari itu kan bisa dia, tapi pasti ada butuh bantuan anu lagi nih, bantuan alat dari luar ini untuk deteksi ini. Tertarik rasa ke ini? Maksudnya, minta maaf kak, maksudnya kalau bisa jelaskan baru artikan kak, minta maaf karena supaya lebih enak supaya kita pahami semua kak. Minta maaf Yang kak. mana? Maksudnya dari jelaskan semua, bisa jelaskan semua. Maksudnya jelaskan artinya ini Hmm? bisa kita simpulkan dalam perihal peristiwa-peristiwa yang kita alami kak, supaya kita juga paham kak. Karena ini kan bahasa-bahasa yang kita belum paham nih kak. Oh gitu. Oke. Jadi sensor fisik ya, jadi ada tiga kan, kimia dan biologis. Di sensor fisik itu ya ini berkaitan dengan anu ya, fisik baik itu eh, suhu, ya, ini ada contohnya ya, tekanan. Nanti ini ada juga penyebarannya nanti ini contoh-contohnya lagi. Yang suhu itu apa nama sensornya, tapi ini klasifikasinya ya. Jadi suhu, tekanan, kecepatan, dan posisi. Ini terkait nanti dengan
Kenapa dikatakan dengan fisik? Pasti ini suhu itu kan suhu itu ada benda ya. Jadi benda itu pasti mempunyai suhunya. Berarti itu masuk ke kategori fisik. Tekanan juga demikian. Misalnya ada tekanan apa ya? Misalnya air, tekanan misalnya apalagi yang kita misalnya ada tekanan ban dan lain-lain. Itu kan semua berkaitan dengan fisik. Kecepatan, nah, itu juga fisik ya. Dan posisi misalnya GPS dan lain-lain pasti ada fisiknya di situ yang jalan sehingga bisa deteksi oleh sensor itu. Ini banyak digunakan dalam otomasi industri dan perangkat elektronik. Kalau yang kimia, nah, jadi kimia itu kayak gas ya. Jadi kenapa dikatakan kimia? Jadi gas itu kan kita biasanya nggak lihat model fisiknya ya, pH itu juga tidak, dan kelembaban itu. Jadi semuanya berkaitan dengan kimia, artinya yang tidak nampak secara fisik itu masuk di kimia. Ini yang kimia dan biologis itu ya. Tapi kalau yang di biologis itu dia merupakan material biologis, artinya dia bahan-bahannya itu dari biologis itu seperti enzim, antibodi atau sel-sel hidup. Nah, berarti dari ketiga ini perbedaannya, jadi ini fisik dengan sensor biologis itu jadi ada kesamaannya, dia sama-sama ada fisiknya ya, tapi di biologis itu bendanya itu senyawa hidup, ada hidupnya, jadi masih hidup yang akan dipakai seperti antibodi yang akan dimasukkan mungkin ke dalam sel-sel ke makhluk hidup untuk dideteksi, tergantung dari kebutuhan atau fungsi dari antibodi atau enzim tersebut ya. Tapi ini pasti ada alat tambahannya juga ini yang dipakai nanti, misalnya kita sudah suntikan masuk ke dalam, pasti ada alat untuk mengukur lagi gimana kerjanya enzim antibodi yang dimasukkan ke dalam makhluk hidup atau seperti hewan atau manusia sehingga bisa dikontrol dari luar gitu. Ya, ini coba kita lihat contohnya. Oke, sensor suhu mengukur suhu secara prinsip atau perubahan resistansi. Jadi semua sensor itu ada metode kerja ya yang dipakai. Atau seperti ini ya, suhu itu dengan ekspansi atau perubahan resistansi digunakan dalam sistem kontrol suhu dan peringatan overhead. Kalau sensor jarak, berarti cara kerjanya itu metodenya dia mendeteksi keberadaan dan jarak objek menggunakan gelombang ultrasonik atau laser. Ya. Jadi ini yang biasa dipakai di mobil, sensor parkir, dan jadi dia ada pemantulannya ya. Jadi misalnya sensor itu kalau bekerja dia akan mengirimkan gelombang ini ultrasonik ke benda ya. Jadi setelah dari benda itu kan pasti terpantul kembali dan akan diterima kembali oleh sensor itu. Jadi ada receiver, ada transmitternya ya. Jadi dari jarak itu kan eh, pasti kita gunakan lagi rumus fisika dasar ya. Jarak, apalagi rumusnya jarak. Ada yang masih tahu? Yang masih ingat? Kalau katanya dengan waktu itu yang kan jarak itu S ya, sama dengan kecepatan kali waktu ya kalau tidak salah. Nah, jadi ultrasonik itu akan memantulkan dan kembali itu akan pasti dihitung oleh sensor itu berapa waktu yang dibutuhkan ya, sehingga nanti bisa dikalkulasi
apa namanya, berapa jaraknya. Jadi biasanya mobil sensor seperti itu kan sudah ada memang ketetapannya bahwa jarak sekian itu akan berbunyi. Misalnya bunyinya masih pelan-pelan, tapi jika mungkin jaraknya sudah misalnya tinggal 6 50 cm, itu bunyinya itu semakin kencang atau frekuensi bunyinya semakin banyak, ya. Kan biasa seperti itu kalau kita gunakan sensor parkir. Contoh ya, karena itu yang mungkin yang paling real ya, yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu erat kaitannya dengan rumus seperti itu ya. Jadi jarak antara objek dengan apa namanya, benda itu menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi ada pemantulannya juga. Jadi pasti nah hitung itu 2 kali pergi tak pantul lagi kembali, pasti nah hitung semua itu waktu yang dibutuhkan sehingga nanti yang di-convert itu bisa menghasilkan mengetahui berapa jaraknya. Nah, jadi sensor gerak ini ya. Yang keempat, sensor pH ya. Jadi ini misalnya keasaman ini. Jadi ini biasa digunakan oleh orang-orang industri kimia atau medis. Dan yang terakhir contohnya sensor kelembaban. Jadi ada beberapa kemarin temannya di seniornya ya, ini yang gunakan sensor ini untuk mengerjakan penelitian akhirnya. Oke, karena betul ada jam mengajarin, masih ada ya kelebihan dan kekurangan. Jadi sensor itu ada beberapa kelebihannya ya, dan ada juga beberapa, pasti ada kekurangannya. Kemampuan sensor untuk memberikan respon yang proporsional terhadap besaran yang diukur. Kemampuan sensor untuk memberikan respon yang proporsional terhadap besaran yang diukur. Jadi sensor itu pasti responsif ya, tapi tergantung juga dari eh, apa namanya, apa yang diukur, dan tergantung dari kemampuan dari sensornya. Karena sensor itu banyak ya jenisnya, ya. Mulai yang harga yang bawah sampai yang harganya mahal. Itu kan tergantung dari kemampuan dari sensor itu juga, maupun dari segi sensitivitasnya dalam mendeteksi dan mengukur sebuah objek. Keakuratan tingkat presisi sensor dalam mengukur suatu besaran sesuai dengan nilai sebenarnya. Jadi, akurat ya. Resolusinya kemampuan sensor untuk membedakan perubahan terkecil dan besar yang diukur. Dan yang keempat, repeatability. Apa kira-kira artinya nih repeatability? Repeat itu artinya pengulangan. Jadi sensor itu selalu bekerja secara berulang-ulang pada kondisi yang sama. Nah, seperti itu. Itulah membedakan nanti. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sensi alami, menggunakan ini, anggap bandingkan ya, misalnya kita manusia sama-sama mempunyai, anggaplah sensor yang kita punya itu dengan yang kita punya di dalam tubuh kita itu sama ya, dalam melakukan pekerjaan pasti hasil yang didapatkan oleh menggunakan sensor yang menggunakan yang ini ya, sensor bukan panca indera yang kita pakai, itu pasti lebih detail dan akurasinya tinggi karena ini repeatability-nya dia konsisten ya. Itulah bedanya kalau sistem yang bekerja dengan manusia ya, itu ya, ini yang paling membedakan itu bagaimana konsistensi dari alat itu, sistem itu bekerja dibanding dengan menggunakan kemampuan manusia ya. Kalau kita mungkin baru 1-2 kali sampai 10 kali ya mungkin masih oke ya kalau mengerjakan sesuatu, tapi kalau sudah berulang kali di atas 10 kali ke atas itu sudah mulai eh, konsistensinya turun ya, karena apakah sudah capek, lelah dan seterusnya ya. Maka dari itu kita sebagai orang elektro itu berpikir ke depannya bagaimana eh, menggunakan sensor-sensor yang ada
untuk membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, ya biar kecil bantuannya, tapi karena sensor itu apa namanya, sistem itu bisa bekerja secara konsisten, itu bisa membantu dalam produktivitas pekerjaan Anda ataupun membantu produktivitas dari sistem yang Anda kerjakan. Oke, jadi sensor sekarang ya banyak nih, smart sensor juga ya. Jadi eh, ndak- sudah ada mungkin sudah ada apa namanya, sudah ada pemrosesannya, berarti sudah ada mikronya di dalam, chipnya ditanamkan di sensor tersebut. Tidak usah lagi mengirimkan ke mikroprosesor untuk diolah. Jadi sudah banyak pengembangan sensor ya, sensor nano elektronik, sensor fotovoltaik cahaya ya, sensor yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik, memungkinkan pengukuran tanpa kabel. Jadi pernah saya bawa ke materi seperti itu. Jadi saya berpikiran bahwa sensor-sensor yang sekarang kan sudah bisa connect langsung ke jaringan. Ya, kalau kaitannya dengan IoT ya. Kalau yang ketiga ini yang bagus ya, kalau misalnya ada 2 orang nanti, kalau Anda melakukan penelitian. Jadi lebih bagus seperti itu, gabung, misalnya ada yang cenderung ke sensornya, ada juga yang ke renewable energinya ya. Misalnya Anda menggunakan energi panas matahari. Jadi gimana caranya Anda membuat sistem itu supaya sensor-sensor yang dipakai di misalnya di ladang, pertanian, persawahan atau apa, itu sumber energinya catur daya tidak usah lagi menggunakan catur daya yang berasal dari listrik atau apa. Jadi sumber dayanya harusnya juga ada di ladang itu, misalnya menggunakan energi panas kalau misalnya di ladang, persawahan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di laut apa ya, gunakan energi-energi yang eh, dekat dengan sumber daya yang ada di situ, misalnya energi air atau apa ya. Jadi kalau misalnya ini yang tiga-tiganya ini, ya terutama nomor 1 dan 2 ini sudah bisa kita gabungkan. Jadi sensornya sudah bisa memproses dan mengirimkan data sehingga bisa langsung dilihat eh, di view di mobile phone-nya atau di laptop. Dan yang ketiga sudah bisa support ya untuk eh, apa namanya, sumber energinya tidak tergantung dari catur daya ke listrik itu. Jadi sudah bisa eh, menggenerate sumber daya tersendiri. Sensor dalam IoT. Jadi sensor pengumpulan data ya sama seperti yang tadi ya. Jadi di IoT itu, sensor itu dipakai untuk mengambil atau mengumpulkan data secara real time. Sensor IoT umumnya dilengkapi dengan modul komunikasi nirkabel atau mengirimkan data ke platform pusat. Ya, jadi ini sudah bisa ya, yang ditambah lagi. Jadi kalau kita lihat yang ini, tinggal tadi kita masukkan bahwa sensor ini sudah bisa juga menggenerate atau sumber energinya dari lingkungannya itu, apakah dari energi panas, air, dan lain-lain. Yang ketiga adalah data sensor yang terintegrasi dengan platform IoT dapat dianalisa secara cerdas untuk mengambil keputusan. Jadi sebaik-baiknya sensor itu adalah menghasilkan data yang bisa dianalisa sehingga nanti bisa digunakan untuk para pimpinan atau atau top level dalam perusahaan itu, atau kalau misalnya ini pakai untuk keperluan pribadi ya, minimal bisa menghasilkan sebuah output yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan. Ya. Misalnya ada beberapa kemarin temannya, seniornya ya, yang saya bimbing itu, ada kemarin itu saya lupa mendeteksi hanya simpan di persawahan, di ladang.
sensor-sensor, tapi kekurangannya belum, masih menggunakan jatuh daya yang dari apa namanya, dari listrik ya. Dan- Jadi pengembangan ke depan itu Anda berminat di IoT untuk jadikan sebagai penelitian ya, usahakan kembangkan itu sensornya itu sudah bisa apa namanya menggenerate energi sendiri ya, sehingga tidak usah lagi tergantung kalau misalnya di persawahan atau di ladang ya kan, setengah mati kalau butuh cetu daya, apalagi kalau sawahnya atau ladangnya jauh dari pemukiman, itu kan sumber energi itu tidak ada, jauh ya. Kayak itu butuh eh, sumber daya baik dari panas. Jadi ini ada beberapa hambatan ya, jadi saya percepat saja ya, kebetulan ada. Yang pertama itu biaya, jadi ini yang mungkin yang kalau sensor-sensor yang ada di pasaran itu penelitian itu mungkin cost-nya agak rendah, tapi kalau misalnya sudah kita masuk di level industri atau medis itu ya pasti mahal ya. Saja kalau yang Anda pernah lihat nanti kalau sudah menikah atau apa ya, baik laki-laki itu perempuan mungkin bisa-bisa mengantar mungkin nanti istrinya ke eh, apa namanya ya, USG. Nah, itu kan satu kali saja kan dia pasti pakai sensor itu untuk apa namanya, untuk melihat, menggambarkan, visualisasikan modul apa namanya, bayi yang ada dalam perut itu. Satu kali gosok saja itu ya sampai 3 sampai 500-an. Ya. Dan pasti sensornya itu pasti sangat mahal harganya. Ya, mungkin nanti coba cari di Google harga dari sebuah dari mesin USG itu secara satu paket itu berapaan ya. Yang kedua, ukuran atau dan daya. Tuntutan untuk sensor berukuran kecil dengan komunikasi daya yang rendah menjadi tantangan bagi pengembang. Nah, ini yang ada juga ya menjadi catatan. Jadi kalau ada yang seperti ini mungkin bisa Anda catat bahwa sama halnya kalau jika kita membaca sebuah penelitian, kita coba lihat dulu di bagian akhir itu kira-kira apa kekurangannya ini. Biasanya peneliti-peneliti itu mengakui ada kekurangan yang belum bisa dilakukan pada penelitiannya. Sehingga itu bisa jadi potensi bagi Anda untuk melanjutkan penelitian-penelitian kelanjutannya sebagaimana yang di apa namanya? Yang dituliskan oleh peneliti sebelumnya di papernya atau di dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga, keandalan. Sensor harus mampu beroperasi dengan stabil dan konsisten dalam waktu yang lama. Nah, ini juga. Jadi selain dari biayanya yang tinggi, ukuran ukuran dan dayanya ya. Jadi ini butuh perhatian. Dan yang ketiga adalah tadi ya, keandalannya. Itu erat kaitannya dengan apa tadi itu yang pengulang-pengulang yang supaya dia bisa bekerja secara konsisten. Ya, jadi ini ada 3 poin penting ya di dalam pengembangan sensor itu. Jadi biaya, ya, jadi bagaimana nanti kita bisa membuat sensor atau yang low budget, tapi bisa menghasilkan akurasi yang tinggi dengan daya yang rendah, dengan ukuran yang kecil supaya bisa ditempatkan di mana-mana, tapi harus dibalut dengan kehandalan karena biar kecil ukuran dayanya rendah juga dengan biaya yang murah, tapi karena yang poin ketiga ini loss ya berarti sama Ji. Jadi bilang orang percuma percuma di apa namanya dipakai kalau misalnya cuma 1 2 hari saja beroperasi baru langsung rusak atau langsung berubah nilai output yang dikeluarkan.
Mungkin karena ada beberapa faktor yang jadi. Jadi ada peluang dan prospeknya. Jadi sensor fleksibel ya, sensor dapat dicetak integrasi ke permukaan kurva, sensor mandiri. Ya ini semua sensor cerdas. Yang tadi saya bilang ya, jadi sudah bisa support dengan AI sehingga eh, keputusan-keputusannya itu tidak apa namanya tidak usah lagi membutuhkan apa ya keterlibatan dari manusia itu untuk membantu menganalisa sehingga mengeluarkan output ya. Ini berapa orang ini? 34, jadi berarti ada yang tidak datang ya. Saya buka duluan absennya dulu. Ini pertemuan ke berapa ya? Keempat ya? Keempat, Pak. Oh, saya cek dulu. Oh ya, saya buka absennya dulu. Saya absen dulu ya. Reza Pratama Adipa, ada ya? Saya minta maaf Kak. Kemarin kan saya terlambat membayar Kak. Jadi kalau pertemuan keempat ini baru saya baru Kenapa? pertemuan pertama Kak. Terlambat kenapa, Ki? Membayar kemarin Kak. Oh, tapi ada juga absen deh. Berarti masuk aja gitu. Oh iya Kak. Iya masuk aja ini kan ada aja harusnya kalau ndak kayak Resta kan ndak masuk di sistem Namata. Iya karena Tapi kemarin tapi sudah bayar. Sudah iya, minta? baru minggu kemarin Kak baru membayar Kak. Oh, ya konfirmasi saja ke Ibu Rahmani atau Ibu Adri toh. Iya Kak. Oh iya Kak. Iya. Kalau Resa tak 19 Ki. Iya Kak. Oh iya berarti harus nih anu deh cepat nih anu. Apa Mami belum kah? Belum pergi anu KKP? Eh, iya Kak. Selesai selesai semua nih baru tahun habis semester depan KKP Kak. Oh iya cepat